niat itu terbagi kepada dua macam. Yang pertama, niat kita untuk siapa amalan itu dituju. Jadi niat kita ini kepada siapa yang kita niatkan amalan yang kita lakukan. Perbuatan pun apapun yang kita lakukan, mau hijrah ke, mau sholat, mau puasa, mau apa, itu kepada siapa. Kemudian yang kedua, selain kepada siapa kita tujukan, yang kedua ialah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat di kehidupan kita ini, sehingga dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita mampu untuk kembali bermajlis di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada suri kawan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan juga salawat yang kita panjatkan kepada Nabi, mampu menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita berkumpul kembali untuk membahas kajian pekanan kita. Kemudian fungsi niat juga, atau faedah lain dari hadis ini, yaitu faedah yang kelima, yaitu niat itu terbagi kepada dua macam. Yang pertama, niat kita untuk siapa amalan itu dituju. Jadi niat kita ini kepada siapa yang kita niatkan amalan yang kita lakukan. Perbuatan pun apapun yang kita lakukan, mau hijrah ke, mau sholat, mau puasa, mau apa, itu kepada siapa. Kemudian yang kedua, selain kepada siapa kita tujukan, yang kedua ialah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Bisa dipahami ya? Jadi selain yang pertama ialah kepada siapa kita tujukan, yang kedua ialah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Gimana kita bisa tahu orang itu atau kita ini puasa Senin Kamis atau sedang qadha gitu kan? Amalannya sama kok, sahurnya sama, bukanya sama, nggak beda orang yang qadha puasa tiba-tiba bukanya isya, enggak kan? Bedanya apa? Dengan ini. Dan ini ya sakral gitu. Dan konsekuensinya pun berbeda. Ketika orang puasa niatnya mengganti puasa Ramadan, maka dia nggak boleh di tengah hari membatalkan sengaja. Kalau puasa sunnah boleh? Iya boleh. Nah ini konsekuensinya. Jadi kalau kita di hari Senin misalnya, kita masih punya utang puasa, kita pengen besok Senin nih sekalian karena puasa Senin ada pahalanya gitu kan. Udah saya sekalian qadha gitu. Dia niatnya udah qadha. Kemudian dia berpuasa, dia tergiur sama orang gitu kan, traktir puasa. Dia mikir jadi sunnah aja deh. Nggak boleh. Dia sebelumnya udah wajib niatnya. Jadi nggak bisa mentang-mentang Senin bukan Ramadan, dia mikir bisa batalin aja. Besok lagi aja ganti puasanya, ini nggak boleh. Iya. Jadi karena niat dia udah qadha puasa Ramadan dan itu puasa wajib, dia nggak boleh ngebatalin.
apapun alasannya, kecuali sakit, kecuali dia di tengah hari sakit, ini boleh membatalkan dan harus ganti lagi. Tapi tanpa sebab yang jelas dia nggak boleh mengganti seperti itu. Baik. Kemudian kita dengan niat juga bisa membedakan mana yang hukumnya sholat ini fardu ain atau fardu kifayah misalnya. Jadi kita masuk masjid, kita mau sholat sunnah gitu kan. Atau kita misalnya ada mau sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid, atau sholat sunnah sebelum rawatib gitu kan. Ini yang membedakan juga niat kita. Walaupun perihal masalah sholat sunnah di dalam masjid ini ketika kita masuk masjid dan sholat 2 rakaat itu insya Allah sudah mencakup amalan yang lain. Jadi kita masuk masjid nih, waktunya kalau misalnya dalam masjid kan 5 menit misalnya. Kita nggak mungkin sebelum sholat sunnah wudu dulu, sholat sunnah tahiyatul masjid dulu, terus sholat sunnah sebelum qobliyah gitu ya. Ini nggak cukup nih 6 rakaat gitu kan. Maka kita sholat sunnah 2 rakaat, insya Allah dengan 2 rakaat itu sudah mencakup semuanya. Di hadis ini juga membahas tentang hijrah. Jadi Nabi SAW mengumpamakan hijrah. Jadi ketika ada orang yang berhijrah, misal dari hijrah di zaman Nabi dari Mekah ke Madinah, dia hijrah meninggalkan semuanya karena disuruh sama siapa? Allah dan Rasul. Kata Allah, pergi ke Madinah, dan Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk hijrah. Maka dia berhijrah meninggalkan apapun demi Nabi dan Rasul. Maka dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Tapi ada saja orang yang berhijrah, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, dia berhijrah atau berpindah atau melakukan sesuatu karena dunia, karena alasan dunia, atau satu lagi karena alasan ingin menikahi seorang wanita yang dia impikan. Maka dia mendapatkan hal itu, dia dapatkan dunia tersebut, dia dapatkan wanita yang dia inginkan, atau wanita mendapatkan pria yang dia inginkan. Akan tapi dia hanya mendapatkan sebatas dunia saja. Dia tidak mendapatkan ridha Allah dan Rasul. Jadi sekali lagi, apa yang diimpikan, apa yang dia niatkan ketika dia berbuat, itulah yang akan dia dapatkan. Seseorang berbuat keburukan, dia berniat untuk berbuat keburukan, maka dia dapatkan. Dia mungkin meminum khamar misalnya. Niat dia apa? Biar enak, biar santai. Dia dapat, gitu. Dia dapat kenikmatan itu. Tapi ya udah, selesai dia dapat kenikmatan itu, ada efeknya dan dosa yang dia dapatkan seperti itu. Sebaliknya seorang yang berniat untuk melakukan suatu ibadah, dia tidak hanya mendapatkan kelezatan dalam suatu ibadah itu, melainkan dia akan mendapatkan pahala seperti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan berbicara tentang hijrah, maka kalau ada pertanyaan, apakah saat ini masih ada hijrah atau tidak? Suka ada pertanyaan seperti itu. Kita ini kapan sih harus berhijrah gitu kan? Apakah masih ada syariat hijrah itu gitu? Nah kita harus lihat. Iya, kita harus lihat bahwasannya hijrah itu dilakukan ketika lingkungan kita yang kita rasakan kurang baik dan benar-benar mempengaruhi diri kita. Maka disitulah kita harus berhijrah, keluar dari zona nyaman kita, keluar dari lingkungan yang merusak kita. Itulah yang disebut dengan hijrah. Akan tapi hijrah seperti yang dilakukan Nabi SAW ketika di zamannya ialah ketika seseorang misal berada di negeri kufur. Jadi orang tersebut mungkin hidup di misal tersebut yang paling gampang Amerika lah. Walaupun sana banyak muslim gitu, tapi disebut dengan negeri kufur karena mayoritas orang kafir gitu. Nah, ketika dia merasa dia tidak bisa menjaga agamanya di sana, maka dia harus berpindah ke negeri Islam, negeri yang bisa dia melakukan ibadah itu tanpa ada gangguan apapun sama sekali. Nah, dan hijrah itu bisa jadi hukumnya wajib ketika seseorang tidak mampu menampakkan lagi syiar agama Islamnya di negeri kafir tersebut.
maka hijrah juga bisa berarti berpindah dari maksiat kepada ketaatan. Jadi hijrah yang zaman Nabi lakukan itu masih ada. Kalau misal orang itu hidup di negeri Eropa atau Amerika yang memang dia nggak bisa nih berbuat ibadah, ditentang, harus hijrah. Tapi kalau dia masih bisa, maka silahkan saja. Nah, dimaknai hijrah di zaman kita ini ialah hijrahnya kita dari kubang kemaksiatan kepada ketaatan. Itu disebut hijrah saat ini. Maka jangan bermudah-mudah juga dalam mengatakan hijrah itu. Ya, seperti yang kita dapat sekarang mungkin anak-anak muda gitu, alhamdulillah nih gue udah hijrah nih gitu kan. Hijrah yang mana dulu gitu. Iya. Kalau cuma hijrah ya satu hal doang sih mudah gitu kan. Tapi hijrah ya harus maksimal gitu. Jadi istilahnya ya tanggung-tanggung lah. Total. Bismillah. Jadi misal ya kita meninggalkan sesuatu atau hijrah itu setengah-setengah gitu ya, itu kita nggak dapat kenikmatan di kedua belah pihak. Iya. Kalau kita dulu misalnya, naudzubillah ada seorang yang dia sukanya main judi lah atau mabok atau apa gitu, dia total di situ, totalitas, dia dapat kenikmatannya nggak? Dapat. Gitu. Ya itu memang pilihan dia. Kemudian dia pengen hijrah. Tapi hijrahnya setengah-setengah gitu. Dia aja setengah-setengah, hijrah deh. Sehari mabuk, sehari kagak gitu. Nah, dia gak bakal dapat kenikmatannya. Ibadah dia gak dapat nikmat, mabuk juga gak nikmat. Karena kalau orang sudah ngerti dan sudah memiliki perasaan bahwasannya ini perbuatan dosa, maka dia itu sebenarnya ngelakuin itu ada khawatir gitu. Gelisah, gak enak. Mendingan bismillah sekalian tinggalkan gitu kan. Sekalian tinggalkan dan benar-benar minta tolong sama Allah agar dikuatkan gitu. Dan itulah yang dikatakan Nabi SAW ketika ditanya apa itu dosa gitu. Kata Nabi SAW, mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Kata Nabi SAW, dosa itu mahaka fi sadrik, apa yang menjadi beban dalam hatimu. Ya Allah, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.